Pada sekitar tahun 2002, Bang Muklas masih bekerja sebagai seorang petugas keamanan atau security. Saat itu ia menjalani shift pagi dan biasanya selesai bekerja sekitar pukul 4 sore. Tidak ada rencana apapun untuk pulang kampung hari itu, namun tiba-tiba perasaan rindu terhadap keluarganya semakin kuat. Sudah cukup lama ia tidak kembali ke kampung halamannya untuk menemui istri tercinta. Akhirnya, tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk segera berangkat setelah pulang kerja. Menjelang petang, sekitar pukul 5 sore, Bang Muklas bersiap-siap dan meninggalkan rumahnya untuk memulai perjalanan panjang menuju kampung halamannya. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena jalur yang akan ia tempuh cukup jauh dan penuh tantangan. Ia tiba di Ciputat dan menunggu bis jurusan Bogor. Saat itu, trayek bis menuju Sukabumi masih tergolong jarang, sehingga satu-satunya pilihan yang tersedia adalah naik bis yang menuju Bogor terlebih dahulu. Ketika bis akhirnya datang, tanpa ragu Bang Muklas segera naik dan mencari tempat duduk yang nyaman. Perjalanan menuju Bogor terasa cukup melelahkan, namun ia tetap berusaha menikmati perjalanan tersebut. Saat tiba di Terminal Baranang siang, ia kembali harus menunggu bis lain yang akan membawanya lebih jauh ke arah Pelabuhan Ratu. Di terminal ini, suasana cukup ramai dengan orang-orang yang juga tengah menunggu kendaraan menuju berbagai tujuan. Terminal Baranang siang sendiri memang menjadi titik persinggahan utama bagi mereka yang ingin menuju daerah pesisir. Baru sekitar pukul 7 atau 8 malam, akhirnya ia mendapatkan bis yang bisa membawanya ke arah tujuan berikutnya. Setelah naik ke dalam bis, Bang Muklas kembali melanjutkan perjalanan ke arah Pelabuhan Ratu. Perjalanan ini tidak berjalan dengan lancar, karena sepanjang rute menuju Cibadak, kemacetan kembali menghadang. Pada masa itu, kondisi lalu lintas di wilayah tersebut memang sering mengalami kepadatan, bahkan hingga larut malam. Bis yang ditumpanginya harus tertahan cukup lama di jalan, sehingga perjalanannya semakin memakan waktu. Singkat cerita, setelah melalui kemacetan dan perjalanan yang panjang, Bang Muklas akhirnya tiba di sebuah tempat yang dikenal sebagai Jembatan Kuning di daerah Bakbagan. Biasanya, di area ini banyak ditemukan angkot dan tukang ojek yang siap mengantar para penumpang ke berbagai tujuan. Namun, ada satu kendala yang harus ia hadapi. Angkot di daerah tersebut memiliki jam operasional yang terbatas. Setelah pukul 4 atau 5 sore, tidak ada lagi angkot yang beroperasi hingga ke daerah atas. Pilihan yang tersisa hanyalah menggunakan jasa tukang ojek. Sayangnya, tukang ojek di daerah tersebut juga memiliki batasan waktu operasional. Jika sudah terlalu malam, mereka enggan mengantar penumpang ke daerah yang lebih jauh, terutama karena medan yang berat dan kondisi keamanan yang rawan. Saat tiba di Bakbagan, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Bang Muklas terpaksa menunggu di tempat itu dengan harapan menemukan kendaraan yang bisa membawanya lebih jauh ke kampung halaman. Namun malam semakin larut dan tidak ada satupun angkutan umum yang tersedia. Lingkungan di sekitar tempat itu terasa begitu sunyi dan gelap. Jalanan yang harus dilaluinya terkenal cukup ekstrim, dengan kondisi jalan yang rusak dan penerangan yang sangat minim. Kanan dan kiri jalan didominasi oleh pepohonan lebat, menciptakan suasana yang sedikit mencekam. Tidak ada warung atau tempat peristirahatan yang bisa dijadikan tempat menunggu dengan nyaman. Bang Muklas mulai merasa khawatir, namun ia tetap berusaha berpikir positif dan mencari solusi terbaik.
Saat sedang menunggu, ia akhirnya menemukan seorang tukang ojek yang masih berada di sana. Namun, awalnya pria tersebut tampak ragu untuk mengantar Bang Muklas ke daerah atas. Sang tukang ojek terlihat berpikir panjang, seolah mempertimbangkan berbagai risiko yang harus ia hadapi jika membawa penumpang di malam selarut itu. Bang Muklas pun mencoba mendekatinya, mengajak berbincang untuk mencari jalan keluar. Ia sempat beristirahat sejenak dan membeli minuman, lalu kembali berbicara dengan pria tersebut, memohon agar mau mengantarnya ke tujuan. Setelah beberapa waktu berbincang, akhirnya pria itu mengangguk dan setuju untuk mengantar Bang Muklas ke tempat tujuan. Meski begitu, ia masih menunjukkan sedikit keraguan karena perjalanan ke arah atas pada malam hari dianggap cukup berbahaya. Saat itu daerah tersebut masih terkenal rawan dengan tindak kejahatan, termasuk aksi pembegalan yang sering terjadi di jalanan sepi. Perjalanan Bang Muklas bersama tukang ojek itu akhirnya berlanjut, meninggalkan daerah Bagbagan dan memasuki jalanan yang semakin gelap dan sepi. Satu-satunya penerangan yang mereka miliki hanyalah lampu motor yang kecil dan redup. Kanan dan kiri, jalan dipenuhi hutan lebat dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan-bayangan hitam yang menari di sepanjang jalan. Jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan besar, hanya cukup untuk 2 mobil yang melintas dalam jarak yang sangat rapat. Bahkan jika 2 kendaraan bertemu dari arah berlawanan, mereka harus ekstra hati-hati agar tidak bersenggolan. Namun, pada malam itu, tidak ada kendaraan lain yang melintas. Hanya mereka berdua yang melaju di atas motor tua, yang sesekali terguncang oleh jalanan yang rusak dan berbatu. Di beberapa titik jalan tersebut berbatasan langsung dengan jurang. Ketika Bang Muklas menoleh ke samping, ia bisa melihat dasar jurang yang gelap pekat, tidak terlihat dasarnya. Hanya suara gesekan daun dan hembusan angin yang sesekali terdengar menciptakan suasana yang semakin mencekam. Jika ada kendaraan lain yang melintas dari belakang, setidaknya mereka masih bisa merasa lebih tenang karena memiliki teman perjalanan. Namun pada malam itu mereka benar-benar sendiri. Setelah menempuh beberapa kilometer dengan suasana yang semakin sunyi, tiba-tiba tukang ojek itu menghentikan motornya secara mendadak. Bang Muklas yang duduk di belakang sempat terkejut dan bertanya-tanya mengapa pria itu tiba-tiba berhenti. Tepat di depan mereka, terdapat sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di tepi jalan. Di sebelahnya terdapat sebuah batu besar yang tampak mencolok dalam gelapnya malam. Bang Muklas melihat bahwa tukang ojek yang membawanya terlihat tegang. Ia tidak mengatakan apapun, hanya memberikan isyarat dengan mengangkat dagunya ke atas, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Bang Muklas mengikuti arah pandangan pria itu dan mulai memperhatikan bagian atas batu besar tersebut. Sekejap tubuhnya merinding. Di atas batu besar itu, samar-samar terlihat sosok seorang perempuan duduk dengan posisi yang aneh. Rambutnya panjang tergerai dan tubuhnya tampak diam tanpa gerakan. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas, namun keberadaannya cukup untuk membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Tukang ojek itu tampak semakin pucat. Tubuhnya lemas, napasnya memburu, dan ia bahkan tidak mampu berbicara. Perlahan, ia turun dari motornya dan terduduk di tanah, seakan kehilangan tenaganya. Bang Muklas yang melihat kondisi pria itu segera mengambil botol air yang ia bawa, lalu menyiramkan sedikit air ke wajahnya agar kembali sadar. Ketika akhirnya pria itu kembali sadar, ia menatap Bang Muklas dengan ekspresi ketakutan.
Dengan suara gemetar, ia mengatakan bahwa ia melihat seorang perempuan duduk di atas batu itu, persis seperti yang Bang Muklas lihat. Namun, sebelum pria itu sempat menyampaikan lebih banyak hal, Bang Muklas segera memotong dan mengatakan bahwa ia juga melihat hal yang sama. Tidak ingin berlama-lama di tempat itu, ia meminta pria itu untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun, sesuatu terasa berbeda setelah kejadian itu. Motor yang mereka kendarai terasa tidak stabil. Meski tukang ojek itu mencoba mempercepat laju kendaraan, namun keseimbangannya terasa goyah. Rasa takut yang menyelimuti mereka semakin besar, namun mereka tidak punya pilihan selain terus melaju. Jika mereka berhenti terlalu lama, situasi bisa semakin tidak terkendali. Beberapa kilometer kemudian, akhirnya mereka menemukan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu tampak sederhana, namun cukup untuk menjadi tempat peristirahatan sementara. Bang Muklas meminta pria itu untuk berhenti sejenak, karena mereka butuh waktu untuk menenangkan diri. Di warung tersebut, mereka duduk berdua dan memesan kopi hangat untuk menghilangkan ketegangan. Suasana di sekitar warung itu masih sunyi, namun setidaknya mereka bisa merasa sedikit lebih tenang setelah melewati pengalaman yang begitu mencekam. Perjalanan mereka masih jauh, dan mereka masih harus menembus kegelapan malam dengan penuh kewaspadaan. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kilometer berikutnya, mereka akhirnya tiba di sebuah pasar kecil. Namun saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Tidak ada satupun kendaraan yang terlihat. Tidak ada angkot yang biasa beroperasi di siang hari. Bahkan tukang ojek lain pun tidak ada. Warung-warung di sekitar pasar pun sudah lama tutup, meninggalkan suasana yang semakin sunyi. Bang Muklas lalu bertanya kepada tukang ojek itu apakah ia masih sanggup mengantarnya lebih jauh ke atas. Namun pria itu tampak ragu. Ia menggeleng pelan dan mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi. Bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena kejadian yang baru saja mereka alami di perjalanan tadi. Bahkan, pria itu mengaku bahwa ia belum tentu berani kembali ke rumahnya sendiri di Bak-Bagan setelah pengalaman yang begitu menakutkan. Bang Muklas hanya bisa diam sejenak memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, namun ia juga tidak bisa memaksakan pria itu untuk terus mengantarnya. Setelah tukang ojek yang mengantarnya menolak untuk melanjutkan perjalanan, Bang Muklas akhirnya memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Malam semakin larut dan hanya sinar bulan yang menjadi satu-satunya penerangan di tengah kegelapan. Ia cukup mengenal jalur di daerah ini jika siang hari, sehingga ia berpikir bahwa ia masih bisa menemukan jalan dengan berjalan kaki meski dalam kondisi gelap. Udara malam terasa semakin dingin, membuat tubuhnya sedikit menggigil. Namun tekad untuk mencapai rumahnya mengalahkan rasa takut yang mulai mengintip di benaknya. Langkahnya semakin mantap saat ia mulai memasuki area perkebunan teh yang terbentang luas di hadapannya. Keheningan benar-benar menyelimuti tempat itu. Tidak ada seorang pun di sana. Yang terlihat hanyalah ilalang yang bergoyang diterpa angin, serta barisan tanaman teh yang seolah membentuk dinding alami di sekelilingnya. Dalam keadaan seperti ini, perkebunan teh yang biasanya tampak indah di siang hari, justru terlihat menyeramkan di malam yang gelap. Perkebunan itu memiliki banyak jalan setapak yang bercabang, beberapa menuju ke kanan, beberapa ke kiri, namun semuanya tampak serupa. Jalannya masih dipenuhi batu-batu kecil dan tanah yang tidak rata, membuat setiap langkah terasa tidak stabil.
Seharusnya ia mengambil jalur ke kanan sesuai dengan jalan yang biasa ia lewati. Namun entah mengapa langkahnya malah membawanya ke jalur kiri. Awalnya ia tidak menyadari bahwa ia telah mengambil jalur yang salah. Namun, semakin jauh ia berjalan, suasana di sekelilingnya mulai terasa berbeda. Tanaman teh yang biasanya rapi mulai berkurang, berganti dengan tanah yang semakin menurun. Hingga akhirnya ia melihat sebuah aliran air yang berkilauan di bawah sana. Saat itu ia tersadar bahwa ia telah tersesat. Jalur yang ia ambil ternyata membawanya ke sebuah sungai kecil yang tidak seharusnya ada di jalur perjalanannya. Dengan sedikit panik, ia segera memutar arah dan kembali menaiki jalan setapak yang tadi ia turuni. Nafasnya mulai memburu, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena rasa khawatir yang mulai menyelimuti pikirannya. Setelah kembali ke titik sebelumnya, ia mencoba mengambil jalur yang benar kali ini, berbelok ke kanan sesuai dengan yang ia ingat. Namun, yang ia temui bukanlah jalur yang mengarah keluar dari perkebunan, melainkan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya, sebuah area pemakaman. Awalnya ia belum menyadari bahwa ia telah memasuki kompleks makam. Saat pertama kali melewati tempat itu, ia hanya merasa tanah di sekelilingnya tampak lebih lapang dibandingkan perkebunan teh di sekitarnya. Tidak ada tanaman teh yang tumbuh di area ini, hanya tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin dibanding sebelumnya. Hawa lembab menyelimuti tempat itu, dan semakin lama perasaan tidak nyaman mulai merayapi tubuhnya. Untuk memastikan di mana ia berada, ia merogoh sakunya, mencari korek api yang selalu ia bawa. Ia mengambil beberapa daun kering yang berserakan di tanah, lalu menyalakan api kecil untuk menerangi sekelilingnya. Ketika api mulai menyala dan menerangi area di sekitar tempatnya berdiri, saat itulah ia melihatnya barisan batu nisan yang berjajar dalam diam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tersentak menyadari bahwa ia telah berjalan ke dalam sebuah makam. Ia tidak pernah tahu bahwa ada makam di tengah perkebunan teh ini. Rasa panik mulai menyeruak dalam dirinya, membuatnya sulit berpikir jernih. Bagaimana mungkin ia bisa tersesat sejauh ini? Dengan tergesa-gesa, ia mencoba keluar dari area tersebut. Namun, lagi-lagi, jalur yang ia ambil membawanya ke tempat yang salah. Kali ini, ia kembali turun ke bawah dan kembali menemukan aliran sungai kecil. Rasa frustrasi mulai menguasai dirinya. Ia kembali menyalakan api dari daun kering untuk mendapatkan penerangan. Ketika api kembali menyala, matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di kejauhan berdiri sosok seorang perempuan. Sosok itu tampak mengenakan pakaian berwarna putih, namun bukan putih yang bersih, melainkan putih yang telah lusuh dan kotor. Rambutnya panjang dan tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Dalam cahaya api yang redup, sosok itu berdiri diam, hanya beberapa langkah di depannya. Bang Muklas menahan napasnya. Matanya terpaku pada sosok itu, dan ia bisa merasakan bulu kuduknya meremang. Yang lebih mengejutkan lagi, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke arahnya. Ia melihat wajah perempuan itu dengan jelas. Yang mengejutkan, wajahnya tidaklah menyeramkan seperti yang sering diceritakan dalam kisah-kisah mistis. Wajahnya tampak biasa, bahkan bisa dibilang cantik. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bang Muklas merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Lalu,
sosok itu tersenyum. Bukan senyum yang ramah, bukan pula senyum yang menyenangkan. Senyum itu terasa aneh, seperti senyum yang tidak seharusnya muncul dalam situasi seperti ini. Lebih mengerikan lagi, bersamaan dengan senyum itu, terdengar suara lirih, seperti seseorang yang sedang bersenandung. Namun di saat yang sama, terdengar seperti suara tangisan pelan. Bang Muklas mencoba menguatkan dirinya. Ia sadar bahwa satu-satunya jalan keluar dari tempat itu adalah melewati sosok tersebut. Tidak ada pilihan lain. Jika ia mencoba mencari jalan lain, ia hanya akan semakin tersesat. Dengan sekuat tenaga, Bang Muklas akhirnya memalingkan wajahnya. Ia tidak sanggup menatap sosok perempuan itu lebih lama lagi. Rasa takut yang menjalar ke seluruh tubuhnya membuatnya sulit berpikir jernih. Di tengah perkebunan teh yang sepi dan gelap, hanya sinar bulan yang samar-samar menerangi jalannya. Dengan langkah pelan, ia melewati sosok perempuan itu. Meskipun tidak lagi menatapnya, Bang Muklas masih bisa mendengar suara lirih yang terus terdengar di telinganya. Senandung itu tetap mengalun, suara yang aneh, seakan-akan ada tangisan yang terselip di dalamnya. Ia tidak bisa memastikan apakah suara itu berasal dari perempuan tersebut atau hanya gema yang mengisi kesunyian malam. Semakin jauh ia berjalan, semakin cepat langkahnya. Namun, tubuhnya semakin lemas. Rasa takut yang begitu kuat telah menghabiskan energinya, bahkan untuk berlari pun ia tidak mampu. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus berjalan, berharap segera menemukan jalan keluar dari perkebunan ini. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan mulai terjadi. Setiap kali ia berhenti untuk menarik napas, ia bisa merasakan keberadaan perempuan itu masih ada di belakangnya. Setiap kali ia melangkah, ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Ia mencoba memastikan apakah itu hanya perasaannya atau memang nyata. Maka ia berhenti sejenak. Ketika ia berhenti, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Ikut terhenti, ia kembali melangkah, dan langkah di belakangnya pun kembali terdengar. Namun, ada sesuatu yang lebih membuatnya ngeri. Ketika ia memberanikan diri menoleh sedikit, ia melihat bahwa perempuan itu tidak berjalan seperti manusia biasa. Perempuan itu tidak melangkah dan ia melayang. Sosok itu mengikuti setiap gerakan yang Bang Muklas lakukan. Seolah-olah tak peduli sejauh apapun ia mencoba melarikan diri, perempuan itu akan selalu ada di sana. Suara senandung itu pun tidak pernah berhenti. Terus mengalun lembut, tetapi di telinganya terasa semakin mencekam. Bang Muklas mulai kehilangan arah. Ia merasa berjalan dalam lingkaran, berputar-putar di tempat yang sama, tanpa pernah benar-benar keluar dari perkebunan teh itu. Dengan hanya berbekal cahaya bulan dan api kecil dari korek yang mulai redup, ia semakin panik karena tidak bisa menemukan jalan keluar. Waktu terus berlalu dan ia merasa telah berjalan selama berjam-jam tanpa hasil. Hingga akhirnya, di kejauhan samar-samar ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya kecil tanda bahwa ada kehidupan di sana. Ia segera mempercepat langkahnya, mengabaikan suara di belakangnya, dan menuju ke arah cahaya itu. Keringat dingin sudah membasahi tubuhnya, napasnya terengah-engah, dan seluruh tenaganya hampir habis. Namun, harapan untuk keluar dari tempat itu mulai muncul kembali. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya ia menemukan perkampungan. Cahaya yang ia lihat berasal dari lampu-lampu rumah penduduk. Dadanya bergemuruh lega, namun tubuhnya sudah terlalu lemas untuk bereaksi lebih jauh.
Ia terus berjalan hingga akhirnya tiba di rumah istrinya. Begitu sampai, ia langsung masuk tanpa banyak bicara. Istrinya yang menyambutnya heran melihat wajah pucat dan tubuh lemasnya. Namun Bang Muklas tidak punya tenaga untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Ia hanya meminta air minum, meneguknya dengan cepat, lalu duduk terdiam, masih berusaha mengendalikan napasnya. Meskipun sudah sampai di rumah, rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Ia duduk di kamar yang terletak di pinggir rumah dengan sebuah jendela besar yang menghadap langsung ke perkebunan teh. Udara malam masih terasa dingin dan sisa ketegangan masih menyelimuti tubuhnya. Dengan sedikit ragu, ia memberanikan diri untuk membuka jendela. Hatinya berharap bahwa semuanya sudah berakhir. Namun, apa yang ia lihat di luar sana membuatnya nyaris kehilangan kesadaran. Di antara hamparan perkebunan teh yang gelap, sosok perempuan itu masih ada di sana. Perempuan itu berdiri diam menghadap ke arah jendela kamarnya, seolah-olah masih menunggu. Bang Muklas segera menutup jendela, menutup matanya, dan mencoba menenangkan dirinya. Ia berharap bahwa saat pagi tiba, semua ini hanyalah kenangan buruk yang bisa ia lupakan. Namun saat fajar menyingsing, tubuhnya terasa tidak seperti biasanya. Ia merasa demam, lemas, dan seluruh tubuhnya menggigil. Mungkin karena kelelahan, mungkin juga karena ketakutan yang ia alami sepanjang malam. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, selama 2 hari tinggal di rumah istrinya, ia sadar bahwa ia harus segera kembali bekerja. Sebagai seorang petugas keamanan, ia tidak bisa mengambil libur sembarangan. Maka meskipun masih merasa tidak enak badan, ia tetap memutuskan untuk kembali ke kota. Perjalanannya kembali pun tidak semengerikan perjalanan sebelumnya. Ia berangkat lebih awal saat matahari masih tinggi dan menempuh jalur yang lebih ramai. Ia kembali melewati Bak-Bagan, lalu naik bis menuju Bogor, dan dari sana melanjutkan perjalanan ke Ciputat. Begitu tiba di rumah, ia merasa lega. Ia bisa kembali beristirahat dan mencoba melupakan semua kejadian yang ia alami. Sore itu, setelah beristirahat sejenak, Bang Muklas memutuskan untuk mandi. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 6 atau setengah 7 sore. Suasana di sekitar rumahnya mulai gelap. Udara dingin mulai menyelimuti dan suara jangkrik terdengar bersahutan dari kejauhan. Seperti kebiasaannya, sebelum keluar menuju kamar mandi di luar rumah, ia harus melewati dapur, dan dari sana, pemandangan kebun di belakang rumahnya selalu terlihat jelas. Namun, saat ia membuka pintu, tubuhnya langsung membeku. Di bawah pohon nangka yang berdiri kokoh di kebun belakang, sosok perempuan itu masih ada di sana. Ia berdiri diam, hanya menatap Bang Muklas dengan tatapan kosong. Wajahnya tetap pucat, senyumnya masih sama, dan suara lirihnya yang menyerupai senandung kembali terdengar samar. Pemandangan itu membuat jantung Bang Muklas berdegup kencang. Ia tidak percaya bahwa makhluk itu masih mengikutinya hingga sejauh ini. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menutup pintu dan mundur masuk ke dalam rumah. Ia tidak berani keluar sendirian. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa sosok itu masih mengikutinya? Mengapa ia tidak pergi? Dengan ketakutan yang masih menyelimuti dirinya, ia akhirnya memanggil saudaranya dan meminta tolong untuk menemaninya ke kamar mandi. Dengan perasaan was-was, ia segera menyelesaikan mandinya secepat mungkin, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Setelah mandi, ia mencoba untuk bersikap normal. Seperti biasa, ia pergi keluar rumah untuk bertemu dengan teman-temannya.
Malam itu, ia duduk bersama mereka, mengobrol ringan, merokok, dan menikmati suasana malam seperti hari-hari biasanya. Ia berusaha melupakan kejadian aneh yang terus membayangi pikirannya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 1 dini hari, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat ia mendekati pintu rumah, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang kembali terjadi. Sosok perempuan itu berdiri di depan pintu. Ia menatapnya dengan wajah yang sama pucat, dengan pandangan tajam yang mengarah langsung kepadanya. Bang Muklas terdiam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin makhluk itu bisa menunggunya di depan rumah? Ia merasa tidak sanggup lagi menghadapi hal ini. Dengan langkah mundur yang perlahan, ia memutuskan untuk tidak masuk ke rumah malam itu. Tanpa banyak berpikir, ia memilih untuk bermalam di rumah temannya. Ketakutan yang begitu besar membuatnya enggan untuk berhadapan lagi dengan sosok perempuan misterius itu. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, ia akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke rumah. Dengan hati-hati, ia melihat ke sekelilingnya, memastikan apakah sosok itu masih ada. Namun, di pagi hari, suasana sudah tampak normal. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Hari itu, seperti biasa, ia bersiap untuk bekerja. Ia masih merasa lelah, tetapi tugas sebagai petugas keamanan membuatnya tidak punya pilihan selain tetap menjalankan tanggung jawabnya. Pagi itu, ia berangkat bekerja dan menjalani tugasnya di pos keamanan. Namun, kejadian aneh belum sepenuhnya berakhir. Saat tiba di tempat kerja, ia mendapat kabar dari rekannya yang seharusnya bertugas di shift malam. Rekannya meminta bantuan agar Bang Muklas menggantikannya berjaga malam itu. Karena ada timbal balik yang disepakati, ia pun setuju untuk mengambil alih tugas malam. Pos yang ia dapatkan malam itu berada di bagian paling belakang, sebuah pos yang dikenal cukup sepi dan rawan. Malam pun tiba, dan Bang Muklas bersiap untuk menjalankan tugasnya. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar pos semakin sunyi. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Sekitar tengah malam, ia mendengar sesuatu di atas pos jaga. Seperti ada sesuatu yang dilemparkan, jatuh dan menimbulkan suara kecil. Awalnya ia mengira itu hanya ulah kucing atau binatang lain yang kebetulan melintas. Namun, suara itu terdengar 3 kali berturut-turut, semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Untuk memastikan, ia mengambil senter dan mengarahkannya ke atas. Tidak terlihat sesuatu yang aneh. Ia mencoba berpikir positif, mungkin memang hanya kucing atau burung yang kebetulan berada di sana. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam pos dan mengunci pintu dari dalam. Pos jaga itu cukup luas dan memiliki televisi yang bisa ia gunakan untuk mengalihkan pikirannya. Ia duduk di dalam, mencoba menenangkan diri hingga tiba waktunya untuk patroli malam. Namun, saat ia hendak keluar untuk berpatroli, tubuhnya kembali membeku. Sosok perempuan itu kembali muncul, berdiri tepat di depan pos jaga. Wajahnya masih sama pucat, dengan tatapan kosong yang begitu tajam menembus dirinya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana sambil terus bersenandung dengan suara yang begitu aneh. Suara itu begitu familiar di telinga Bang Muklas. Seperti tangisan, tetapi terdengar seperti senandung. Seperti nyanyian, tetapi terasa seperti isak pilu. Ketakutan yang kembali menyergap membuatnya tidak berani keluar. Ia hanya bisa menatap dari balik jendela, berharap sosok itu menghilang. Namun perempuan itu tetap berdiri di sana, seolah-olah menunggunya untuk keluar. Dengan tangan yang gemetar, Bang Muklas meraih HT dan segera menghubungi rekannya. Ia meminta bantuan, memohon agar seseorang datang ke posnya. Malam itu, setelah Bang Muklas menghubungi rekannya melalui HT, beberapa saat kemudian temannya datang ke pos jaga. Begitu temannya tiba, ia segera menoleh keluar untuk memastikan apakah sosok perempuan itu masih ada di depan pos. Namun yang ia lihat hanyalah hamparan gelap malam yang sunyi,
dan makhluk itu sudah tidak ada. Meskipun sudah merasa sedikit lega, tubuhnya tetap terasa lemas. Pagi harinya ia kembali merasakan demam yang menyerang, sama seperti saat ia pertama kali tiba di rumah istrinya setelah kejadian di perkebunan teh. Tubuhnya terasa berat, pikirannya masih dihantui oleh sosok yang terus mengikutinya. Setelah pulang kerja, ia memutuskan untuk mampir ke rumah pamannya. Pamannya dikenal sedikit mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Bang Muklas bahkan tidak perlu banyak bercerita, karena pamannya langsung bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Tanpa banyak bicara, pamannya memberikan saran yang mengejutkan. Ia menyarankan agar Bang Muklas kembali lagi ke tempat asal kejadian, ke Pelabuhan Ratu, tepatnya ke makam yang secara tidak sengaja ia masuki malam itu. Pamannya menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menghilangkan gangguan ini adalah dengan kembali ke sana. Dan yang lebih mengerikan lagi, ia harus melakukannya pada waktu yang sama, yaitu berangkat pukul 5 sore. Bang Muklas terdiam. Saran itu membuat pikirannya berkecamuk. Mengingat kembali apa yang terjadi malam itu saja, sudah cukup membuatnya ketakutan, apalagi harus kembali ke tempat tersebut dengan sengaja. Namun jika itu memang satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini, ia tidak punya pilihan lain. Dengan perasaan yang berat, akhirnya ia memutuskan untuk melakukannya. Kali ini, ia mempersiapkan diri lebih baik. Ia membawa penerangan, sebuah senter yang cukup terang, agar tidak lagi berjalan dalam gelap seperti sebelumnya. Pamannya juga berpesan bahwa setelah menyelesaikan tujuannya, ia tidak boleh mampir ke rumah istrinya. Ia harus langsung kembali tanpa singgah ke tempat manapun. Sesuai dengan rencana, pukul 5 sore, ia berangkat. Perjalanannya sama seperti sebelumnya. Ia tiba di Bagbagan saat malam mulai turun. Sama seperti sebelumnya, tidak ada angkutan umum yang tersedia, tidak ada tukang ojek yang beroperasi. Namun, kali ini ia bertemu dengan seorang tukang ojek yang berbeda. Seorang bapak-bapak yang bersedia mengantarnya ke atas. Selama perjalanan menuju pasar di atas, mereka mengobrol ringan. Namun, obrolan itu justru mengarah ke sesuatu yang membuat Bang Muklas kembali merasakan ketegangan. Tanpa ditanya, tukang ojek itu berkata bahwa motornya terasa berat, seperti sedang membawa lebih dari satu orang. Bang Muklas mencoba tetap tenang dan menjawab bahwa mungkin hanya karena kondisi jalan yang berbatu, atau mungkin ban motornya yang kempes. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia tidak ingin membuat situasi semakin menakutkan. Ia tetap diam dan berusaha mengabaikan perkataan tukang ojek itu. Untungnya, perjalanan malam itu berjalan dengan lancar. Ia tidak mengalami gangguan seperti yang terjadi sebelumnya. Akhirnya, ia sampai di pasar tempat ia tersesat malam itu. Namun, kondisi pasar itu sama seperti sebelumnya, sepi. Tidak ada satupun orang yang terlihat. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 12:30 dini hari ketika ia turun dari motor. Saat ia meminta tukang ojek untuk mengantarnya lebih jauh ke dalam, pria itu langsung menolak. Menurutnya, tidak ada orang yang pergi ke arah sana di malam hari, dan ia sendiri tidak mau mengambil risiko. Bang Muklas pun terpaksa berjalan kaki seorang diri. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan ini, meskipun ketakutan mulai merayapi tubuhnya lagi. Kali ini ia membawa senter yang setidaknya bisa membantunya menembus kegelapan. Namun ada satu masalah baru. Ia lupa jalan menuju makam tersebut. Ia mencoba mengingat kembali jalur yang ia lalui sebelumnya. Namun semua jalan setapak di perkebunan teh tampak serupa. Dalam kebingungan, ia menemukan sebuah saung kecil di tengah perkebunan. Sebuah tempat istirahat bagi para pekerja kebun teh. Ia duduk di sana, mencoba menenangkan diri. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan rokok dan menghembuskan asapnya perlahan. Sesekali, ia mengarahkan sorot senter ke sekelilingnya.
mencari petunjuk tentang arah yang harus ia ambil. Bulan yang bersinar terang sedikit membantu menerangi jalan, namun bayangan pohon dan ilalang yang bergerak tertiup angin justru semakin membuat suasana terasa mencekam. Saat ia sedang berpikir keras, tiba-tiba terdengar suara yang begitu familiar. Suara senandung itu kembali terdengar, tubuhnya langsung menegang. Ia tidak ingin melihat ke sampingnya. Tetapi dari ekor matanya, ia tahu bahwa sosok itu ada di sana. Perempuan itu berdiri di sampingnya. Jarak mereka begitu dekat, hanya beberapa langkah saja. Ia bisa merasakan kehadiran sosok itu tanpa perlu menoleh. Ia bahkan bisa mendengar napasnya, bisa merasakan hawa dingin yang menguar dari tubuhnya, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia berusaha keras untuk tidak melihat ke arah perempuan itu. Suara senandung itu semakin jelas. Terkadang terdengar seperti nyanyian lirih, namun di sela-sela nadanya, terdengar seperti suara tangisan yang begitu menyayat hati. Dengan segala keberanian yang tersisa, Bang Muklas memutuskan untuk tetap berjalan. Ia tidak ingin terjebak lagi seperti sebelumnya, namun suara itu tetap mengikuti. Perempuan itu tetap ada di sampingnya. Setelah beberapa waktu berjalan dengan perasaan yang bercampur aduk antara takut dan nekat, akhirnya ia sampai di makam tersebut. Hatinya berdebar semakin kencang. Apakah ini akan mengakhiri semua gangguan yang ia alami? Ataukah ini justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Malam semakin larut, dan jawaban dari semua pertanyaan itu masih belum terlihat jelas. Bang Muklas berdiri di makam itu, menghisap rokoknya dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Ia merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Sejenak ia mengamati sekeliling, namun sosok perempuan yang tadi mengikutinya sudah tidak tampak lagi. Seperti menghilang begitu saja ke dalam kegelapan malam. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari salah satu makam di hadapannya, muncul kabut putih yang perlahan-lahan naik ke udara. Kabut itu begitu tebal, berputar perlahan seperti asap yang keluar dari tanah. Hawa di sekelilingnya tiba-tiba menjadi semakin dingin, dan tubuhnya seketika menegang. Rasa takut kembali menyergapnya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat mungkin meninggalkan area makam itu. Kali ini, ia tidak memikirkan apapun selain segera keluar dari tempat terkutuk ini. Ia tidak berani lagi menoleh ke belakang, tidak ingin melihat apakah sesuatu tengah mengejarnya atau tidak. Beruntung, meskipun dalam keadaan panik, ia berhasil menemukan jalur yang menuju ke pasar, tempat ia pertama kali berhenti sebelum tersesat di malam sebelumnya. Di sana ia bertemu dengan seorang tukang ojek yang sedang bersiap mencari penumpang pagi. Dengan napas yang masih tersengal, ia meminta pria itu untuk segera mengantarnya kembali ke bawah. Tukang ojek itu sempat bertanya dari mana asalnya dan apa yang sedang ia lakukan di sana. Namun Bang Muklas hanya menjawab singkat bahwa ia ada keperluan dan ingin segera pulang. Perjalanan menuju Bakbagan terasa lebih tenang dibanding sebelumnya, namun ada sesuatu yang kembali membuat bulu kuduknya meremang. Sepanjang perjalanan, suara langkah kaki terdengar mengikuti di belakang motor mereka. Suara itu terdengar seperti derap langkah kuda yang berlari kencang. Bang Muklas menoleh ke belakang, namun tidak ada apapun di sana. Jalanan kosong, gelap, hanya suara derap langkah itu yang terus terdengar. Bahkan, tukang ojek yang membawanya pun ikut mendengarnya, dan sempat berkomentar bahwa suara itu aneh, seolah ada sesuatu yang sedang mengejar mereka. Sesampainya di Bakbagan, Bang Muklas turun dari motor. Saat itu masih terlalu pagi, dan belum ada angkutan yang beroperasi menuju Bogor. Ia terpaksa menunggu di pinggir sungai besar yang mengalir menuju laut, mencari tempat yang cukup nyaman untuk sekadar duduk dan menenangkan pikirannya. Ia meneguk air yang ia bawa,
mencoba merilekskan tubuhnya yang masih gemetar. Namun, pikirannya masih penuh dengan pertanyaan. Ia masih tidak percaya bahwa semua yang terjadi selama beberapa hari ini benar-benar menimpanya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ketika matahari mulai terbit dan angkutan pertama sudah beroperasi, ia segera naik menuju Bogor, lalu melanjutkan perjalanan kembali ke rumahnya. Begitu tiba di rumah, ia langsung meminta izin kepada komandannya untuk mengambil cuti selama 3 hari. Tubuhnya terlalu lelah, pikirannya masih belum bisa tenang. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi saat ia keluar dari rumah. Ia melihat hal yang selama ini tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sekelilingnya, berbagai sosok makhluk yang seharusnya tidak tampak oleh mata manusia biasa, kini terlihat begitu jelas baginya. Ia bisa melihat sosok-sosok aneh berdiri di berbagai sudut. Beberapa di antaranya mengawasinya dari kejauhan, beberapa lainnya hanya berjalan melintas tanpa memperhatikannya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, ia tidak merasa takut sedikit pun. Seolah-olah setelah kejadian di makam itu, ketakutannya telah lenyap sepenuhnya. Pada suatu hari, orang tuanya mulai merasa ada yang aneh dengan perilakunya. Mereka sering melihatnya berbicara sendiri di halaman rumah atau di dekat pohon-pohon besar. Namun, bagi Bang Muklas ia tidak sedang berbicara sendiri. Ia sedang berbincang dengan makhluk-makhluk yang kini bisa ia lihat dengan jelas. Salah satu makhluk yang sering ia temui adalah sosok besar berbulu hitam pekat dengan mata merah menyala dan kuku panjang yang melengkung. Makhluk itu memiliki postur yang jauh lebih tinggi. Jika Bang Muklas berdiri di dekatnya, tinggi makhluk itu hampir 2 kali lipat dari dirinya. Makhluk itu tampak tidak berniat menyerang, hanya berdiri di sana dan memperhatikannya. Bang Muklas bahkan mencoba berinteraksi dengannya, dan entah bagaimana makhluk itu merespons. Selain sosok tersebut, ia juga sering melihat sosok perempuan yang duduk di atas pohon rambutan di halaman belakang. Perempuan itu kerap memanggilnya, mengajak berbicara, seolah ingin mengajaknya untuk naik ke atas pohon. Orang tuanya semakin khawatir. Mereka sering melihatnya berbicara sendiri dengan ekspresi serius, seolah benar-benar sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Namun, setiap kali ia selesai berinteraksi dengan makhluk-makhluk itu, tubuhnya selalu terasa lemas. Tidak jarang, ia mengalami demam tinggi setelahnya. Selama seminggu penuh, setiap malam ia terus melihat dan berkomunikasi dengan mereka, seolah-olah dunianya kini telah berubah. Karena kondisinya semakin memburuk, akhirnya ia dibawa kembali ke pamannya. Pamannya yang sejak awal menyarankan agar ia kembali ke makam itu, kini melihat sesuatu yang berbeda dari dirinya. Dengan tatapan serius, pamannya mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya bukan sesuatu yang biasa. Tanpa banyak bertanya, pamannya mulai melakukan pengobatan untuk mengembalikan kondisi Bang Muklas seperti semula. Saat proses pengobatan itu berlangsung, tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang hendak keluar dari dirinya. Dalam keadaan setengah sadar, ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam tubuhnya, seolah-olah makhluk-makhluk itu tidak ingin melepaskannya begitu saja. Pamannya terus membaca doa, melakukan berbagai ritual yang ia pahami, hingga akhirnya tubuh Bang Muklas mulai terasa lebih ringan. Perlahan, semua sensasi aneh yang selama ini ia rasakan mulai menghilang. Setelah beberapa hari menjalani pengobatan, ia mulai merasa normal kembali. Ia tidak lagi